Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Faisal Nasution di Klinik Bekam Zen Nasution. Ini channel YouTube saya. Jadi hari ini saya akan memberi sedikit tutorial tentang bagaimana persiapan sebelum melakukan bekam dan bagaimana cara-cara bekam yang baik dan benar. Oke, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita harus menyiapkan yang namanya sarung tangan. Dan sarung tangan ini, untuk memilih sarung tangan itu harus sesuai dengan ukuran tangan kita. Dan ukuran tangan saya itu M. Jadi pilihlah handsil atau sarung tangan yang berukuran M. Kenapa? Kalau misalnya kita pilih yang L itu takut kelonggaran, karena kalau semakin sempit semakin bagus. Oke, jadi cara menggunakan sarung tangannya, dibuka dulu dan pastikan sarung tangannya sarung tangan untuk bekam ya, jangan sarung tangan kiper. Karena kalau kita pakai sarung tangan kiper nanti malah nggak bisa ya kan, nggak kepegang nanti. Oke, jadi kita harus tahu ini untuk jempol. Jadi cara memasukkannya, jari kita yang masuk ke sini, bukan ini yang masuk ke jari ya. Nah, jangan sampai salah. Oke, jadi setelah sarung tangan sudah terpasang, kemudian kita menyiapkan yaitu beberapa peralatan seperti alat penyedot, kemudian minyak zaitun, kemudian pena bekam, kemudian ada lancetnya atau jarumnya, kemudian ada plastik untuk darahnya, dan yang terakhir ada tisu. Lalu kita harus menyuruh pasien kita untuk berbaring ya, berbaring tepatnya telungkup. Nah, dan kalau kita mau bekam orang, pastikan yang kita bekam itu emang ada orangnya ya. Jangan sampai kita ngebekam tapi nggak ada orang. Itu namanya kita membekam makhluk halus. Nah, walaupun ini kayaknya halus juga. Dan sebelum kita membekam, kita yang kedua tadi, setelah yang ketiga, setelah kita siapkan peralatan, kita mulai berdoa karena menurut agama kita masing-masing supaya bekam ini menjadi berkah dan top. Oke. Kemudian yang keempat, kita pastikan pasien kita dalam keadaan nyaman ya. Jadi posisinya harus benar-benar nyaman. Nah, ini kebetulan pasien kita itu badannya ya tidak terlalu besar dan juga bisa dibilang kecil ya, seukuran lah ya. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah lumuri badan pasien dengan minyak. Jadi saya menggunakan minyak zaitun. Teman-teman bisa menggunakan minyak apapun, mau itu minyak bubut, minyak jelantah, minyak apapun yang lain. Tapi jangan minyak lampu ya, takutnya ada api nyambar pula ya kan, bahaya. Oke, kita buka minyak zaitunnya, kemudian kita lumuri ke badan pasien. Nah, pastikan yang kita lumuri itu badannya, jangan sampai kepalanya, karena kepalanya bukan untuk kita bekam. Oke, setelah kita lumuri sampai merata di bagian-bagian yang akan kita bekam, seperti ini. Nah, di samping kita melumuri, kita juga sedikit memberikan pijatan-pijatan lembut ya. Nah, ini jadi bekam kita kesannya lebih lebih adalah tambahan-tambahannya, bukan hanya sekedar bekam. Oke, setelah kita pastikan bahwa minyak ini dalam keadaan rata ke seluruh badan pasien, kemudian yang kita lakukan adalah melakukan yang namanya bekam seluncur. Nah, bekam seluncur itu adalah meluncurkan cup bekam ke badan pasien. Nah, kenapa namanya bekam seluncur? Karena dia meluncur. Kalau dia lompat namanya bekam lompat ya. Kira-kira kayak gitulah. Seperti ini. Jadi ini benar-benar meluncur ya. Meluncur dari atas ke bawah. Dan ini juga bukan hanya di satu tempat, tetapi ke seluruh badan pasien. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan bekam seluncur? Karena di proses ini kita seakan-akan memanggil darah kotor yang ada di permukaan kulit atau di daerah epidermis untuk berkumpul, sehingga nanti ketika kita melakukan bekam lebih terasa mudah dan
eh, lebih gampang, mudah, dan darahnya juga bisa kita tarik. Oke. Setelah kita melakukan bekam pesuncur, sekarang kita menentukan titik-titik yang akan kita bekam. Jadi untuk pasien saya itu saya melakukan sebanyak 7 titik. Sebelum kita bekam, kita buat timer dulu. Timer ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan waktu-waktu ketika bekam. Jadi untuk titik bekamnya ada 7 titik. Yang pertama ada titik kahil namanya. Titik kahil itu posisinya di antara 2 sayap, dan di tengah-tengah, di bawah 3 titik, di paling yang menonjol di belakang bahu kita, pundak. Silakan kalau misalnya kalian belum tahu, silakan diperiksa di belakang. Berapa tarikan ini sesuaikan sama kulitnya dia ya. Nah, kalau 2 kali tarikan udah goyang-goyang gini, kayaknya kita perlu revisi ini. Cup yang mana yang cocok untuk dia. Oke, jadi kita menentukan titik-titiknya. Yang pertama titik kahil di daerah sini. Nah, 2 titik aja. Kemudian kita mulai timernya. Oke, kemudian yang kedua titik di sini namanya titik paru-paru, yaitu pas di bawah sayap di sebelah kiri, begitu juga di sebelah kanan. Kemudian lanjut ke bawah. Untuk menentukan titik yang bawah, ini namanya titik ginjal. Titik ginjal itu di lurusan antara pusar kita ditarik ke belakang. Nah, karena saya adalah bekam profesional, guys, jadi saya sudah tahu nih posisinya di mana. Oke. Kita menunggu selama 10 menit ya. Jadi ini ada 9 menit lagi, jadi kita tunggu 9 menit lagi. Nanti setelah 9 menit baru kita melakukan yang namanya penjaruman, supaya nanti darah kotor yang keluar bersihkan dengan tisu. Tunggu saja. Di sela-sela kita menunggu waktu untuk 10 menit tadi, kita melakukan hal-hal yang lain. Di antaranya yaitu memasukkan lancet ke dalam pena lancet. Nah, ini ada lancet. Lancetnya ini ukurannya 21 gram. Perhatikan ya. Untuk badan, kepala, dan kaki, dan daerah yang lainnya selain wajah, itu menggunakan lancet ataupun jarum yang ukurannya 21 gram. Untuk wajah ataupun daerah wajah yang kulitnya lebih tipis, itu menggunakan lancet yang ukurannya 28. Jangan terbalik. 28 itu walaupun angkanya besar tetapi ukurannya semakin kecil, dan 21 walaupun angkanya kecil tapi ukurannya semakin besar. Jadi saya menggunakan ukuran 21 gram, dan ini untuk digunakan daerah punggung belakang dan daerah kaki yang lainnya. Oke, untuk memasukkannya perhatikan. Ini saya menggunakan pena bekam atau pena lancet yang mereknya Samora. Kenapa saya lebih percaya Samora? Samora ini walaupun harganya cukup mahal, tapi kualitasnya sangat luar biasa. Sehingga kalau kita gunakan sampai dalam jangka waktu yang lama pun masih bisa. Oke, kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita masukkan lancetnya, jarumnya. Setelah kita masukkan, lalu ini kita longgarkan ke ukuran yang lebih ke atas. Banyak orang yang bertanya, kenapa harus dilonggarkan? Karena kalau misalnya kita tetap menggunakan ukuran ini, maka jarum yang dikeluarkan itu semakin dalam. Nah, kalau misalnya jarum yang masuk ke dalam kulit semakin dalam, maka itu bukan hanya kulit bagian luar epidermis, tapi bahkan bisa masuk ke lebih dalam lagi, dan itu bisa membahayakan. Nah, jadi kita memajukan ke depan sampai ke titik garis, 2 garis yang udah mau masuk. Nah, kemudian kita tutup dengan tutup yang tadi, kemudian kita kencangin, pastikan dalam keadaan kencang.
kalau kita sudah terbiasa membekam itu insya Allah tidak akan kagok. Tapi kalau kita pertama kali membekam pasti satu-satu kayak tek 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 tek, nggak apa-apa, ala bisa karena biasa. Artinya kita membiasakan diri kita supaya kita bisa membekam. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan bisa. Selanjutnya dalam waktu menunggu ini kita juga jadi gini, ngebekam itu bukan hanya sekedar kita mengobati orang, tapi kita bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sela-sela menunggu seperti ini, saya melipat tisu. Jadi cara melipatnya, ambil satu tisu, kemudian tisu yang lain, kemudian digabung, lalu ditarik menjadi dua bagian, satu bagian, dan dilipat seperti ini. Begitupun selanjutnya. Jadi setelah 10 menit tadi 10 menit ya, kita udah melakukan namanya pengeluaran darah. Jadi ini namanya masa menunggu. Kita tunggu sampai selama 10 menit juga. Kemudian setelah 10 menit baru kita ambil darahnya. Jadi dalam bekam itu ada 3 tahap. Pertama kita menarik, kita menyedot cupnya, kita tunggu selama 10 menit, kemudian kita melakukan penjaruman selama 10 menit, kita tunggu, setelah kita jarum kita sedot lagi. Nah kan itu udah 20 menit. Setelah 20 menit baru kita buka cupnya, lalu kita bersihkan setiap titik yang ada darahnya dengan tisu yang sudah kita sediakan, lalu kita masukkan ke dalam plastik yang sudah kita siapkan dari awal tadi. Begitu prosesnya ya teman-teman. Dalam bekam ini juga kita dianjurkan untuk jadi proses bekam ini itu bukan kayak kita pingin ngambil darah sebanyak-banyaknya, pingin menjarumin orang sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi bagaimana kita mentepatkan, gimana bahasanya, supaya titik-titiknya itu tepat, sehingga caranya yang tepat, cara yang benar, dan itu bisa berefek yang baik untuk tubuh si pasien. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita menjarum pasiennya juga pikiran dan hati kita juga harus menyatu. Jangan kayak ada emosi pingin kita tusuk atau pingin kita jarum, bukan. Tapi kita harus benar-benar berlemah lembut dan berhati-hati. Setelah kita menunggu selama 10 menit, sekarang adalah waktu membersihkan darah yang ada di titik-titik bekam yang sudah kita bekam tersebut. Nah, jadi yang pertama itu kita urutkan pembersihannya dari penentuan titik tadi, yaitu di titik kahil. Untuk membersihkannya, setelah kita lipat tadi, kita letakkan di belakang cup, kemudian dibuka atasnya. Nah, kita bengkokkan seperti ini, dah. Nah, kita letakkan ke plastik. Jadi darahnya seperti ini. Benar-benar kental ya. Sebelum Ramadan kita udah buat agar-agar, tapi versi darah. Oke, kemudian selanjutnya ini karena kebutuhan darahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau untuk ukuran dia ini yang badannya kecil, ini udah cukup banyak. Dan usahakan tangan kita jangan sampai kena. Tapi kalau udah kena ya gimana lagi ya kan. Dilanjutkan setelahnya. Aneh ini kamera. Kemudian ada proses yang kedua. Yang proses kedua kita tarik lagi, itu kita tunggu selama 3-5 menit.
Mungkin kalau awal-awal ngebekam pasti agak grogi-grogi gimana gitu megang cupnya, takut jatuh-jatuh darahnya, itu udah pastilah. Tapi kalau udah lama, semakin lama semakin biasa. Intinya dalam bekam ini, semakin banyak kita praktek, semakin banyak kita berpengalaman, semakin kita terbiasa untuk ngebekam orang dan punya inovasi-inovasi yang lainnya. Kalau kita nggak mulai ngebekam, ya udah. Tidur Ustaz. Tidur. Sebenarnya orang bekam gini pas udah kayak gini ngantuk, tapi pas ditusuk ya. Sekitar berapa on ini ya? Coba di komen ya. Coba di komen gaya bedah. Nah, untuk jarum yang tadi kita udah pasang, karena setiap jarum itu harus setiap jarum untuk satu orang. Nggak boleh kita menggunakan satu jarum untuk 2 orang. Nah, kalau misalnya kita menemukan pasien kita yang tanda kutip AIDS atau HIV, maka alat bekamnya itu emang khusus untuk dia. Nggak bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Lalu gimana kita deteksinya? Ya kita wawancara, kita asesmen, kita tanya-tanya dia gitu. Tapi ya sejauh ini pasien saya alhamdulillah insya Allah normal lah semua. Karena ya normal lah. Nih setelah kita keluarkan ada jarumnya, ini ada bekasnya nih, ini nggak boleh tersentuh nih. Harusnya kalau misalnya kita udah punya klinik, jadi dalam peraturan Kementerian Kesehatan kita harus bekerja sama rumah sakit, karena pena lancetnya ini itu lancetnya atau jarumnya itu harus dibawa dan dipisahkan. Jadi ini nggak sama sampah yang lain harusnya. Cuma karena saya belum ada kliniknya, doain aja ada. Amin. Kita kembalikan seperti biasa. Nah, untuk pena bekamnya itu ada merek Samora, ada merek apa dia namanya, Sneijder atau apa gitu. Nah, merek-merek yang biasa itu ada harganya 60.000, 90.000, 120.000. Nah, ini 145.000. Jadi semakin kita ngambil yang bagus, semakin kita enak, karena kalau di tangan juga lebih enak. Ketika kita ngebekam juga enak. Sebenarnya yang pakai yang lain juga nggak masalah, cuman itu kembali ke diri kita sih mas. Untuk cup-cupnya ini saya masih menggunakan merek Kanzu. Kanzu ini juga udah masuk standar operasional yang digunakan oleh para bekamer, orang-orang yang melakukan bekam. Cuman yang sangat direkomendasikan untuk orang-orang dalam tanda kutip elit mungkin dan lebih mencari kualitas itu merek Samora juga. Nah, merek Samora ini hampir 2 kali lipat dari harga-harga yang Kanzu. Kalau misalnya yang Kanzu 12 cup itu harganya 175, di Samora itu bisa sampai 330. Itu yang 12 cup. Berkelipat sampai yang selanjutnya. Namun saya tetap konsisten menggunakan Kanzu. Kenapa? Di Kanzu ini keuntungannya, kalau kita menggunakan yang 12 cup, kita bukan hanya mendapatkan yang cup-cup yang ukurannya kecil, tapi juga mendapatkan cup-cup yang ukurannya besar seperti ini. Dan ini bisa digunakan untuk orang-orang yang badannya besar. Tapi kalau di Samora itu tidak ada. Bahkan ada, tapi yang harganya 900. Kalau yang harga 450 ke bawah itu paling besar cuman yang di bawahnya segini, bahkan lebih kecil lagi. Ini rata-rata. Dan ini ada yang lebih besar lagi, lebih besar dari ini, itu yang harganya 900. Kalau kita belum punya cukup modal, silahkan kita bisa konsumsi atau kita bisa pakai dan gunakan merek Kanzu. Oke, udah menit ke-26. Sekarang adalah proses terakhir. Kita ambil tisu, buka satu persatu. Nah,
kita bersihkan, lalu kita masukkan ke plastik yang sudah kita sediakan. Sorry, belum tersedia ternyata. Ini supaya kita bedakan mana yang sudah dipakai, mana yang belum. Yang sudah dipakai langsung kita cuci. Dan proses yang terakhir adalah kita kembali beri minyak ke tubuh pasien supaya apa? Supaya darah yang masih bersisa itu tidak tertempel ke baju pasien, karena kita sudah kita tempelkan ke tisu ini. Oke, ini proses terakhir. Jadi itu adalah proses bekam dari awal sampai akhir, dan proses tambahannya mungkin ada pijatan. Nah ini tergantung si pembekam ya, kalau misalnya dia mau ngasih pijatan ya terserah. Biasanya orang kalau yang melakukan pijatan itu ya mungkin biar ada paket kali ya, ada yang bekam pakai pijat, ada yang bekam nggak pakai pijat, dan harganya berbeda-beda. Kalau ini tenang aja, harganya tetap sama kok, nggak ada berubahnya. Pijatannya enak nih? Enggak ya, tidur nih. Oke, begitulah proses dari bekam ini. Yang bisa dipetik atau diambil pelajarannya adalah beberapa hal sebelum kita melakukan bekam. Jadi semua orang bisa mempelajari bekam karena ini sebuah teori dan skill yang gampang dipelajari. Everyone can learn it. Semua orang bisa belajar itu. Yang penting ada alatnya, mau belajar, mau berproses, dan mau melakukan itu selalu dan berkesinambungan. Jadi kita siapkan alatnya, kita siapkan sarung tangannya, kita baca doa, kita banyak-banyak baca buku tentang bekam. Kemudian ya prosesnya sangat simpel, kita lakukan penyedotan, kemudian kita jarum, kemudian kita sedot lagi, terus kita bersihkan darahnya, terus kita sedot lagi, selesai. Itu doang. Tapi sebenarnya bukan hanya itu sih. Lebih dalamnya adalah kita mengimplementasikan bahwa sunnah-sunnah Rasulullah dalam pengobatan itu seperti ini. Bahwa kita kembali kepada Rasul, kembali kepada hakikatnya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang calon umat terbaiknya Nabi Muhammad, harus melaksanakan sunnahnya sebaik mungkin. Terima kasih, itu saja untuk hari ini pelajarannya, semoga bisa diambil manfaat. Saya Rahmat Faisal Nasution. Kalau misalnya mau bertanya-tanya lagi, saya akan tinggalkan nomor HP di caption di bawah video ini. Terima kasih, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya menambah energi saya untuk buat video, dan jangan lupa untuk like video ini supaya saya juga merasa kalau ada orang yang suka juga, dan jangan lupa pencet tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan videonya, dan komen di bawah apa saja yang ingin kamu dapatkan dari video tutorial bekam. Terima kasih, itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.